ayat yang ke-49. Mari kita simak bersama bagaimana sesungguhnya cerita tentang Adam dan Hawa itu fiktif atau fakta. Selama ini kita hanya angen-angen wae. Fiktif wae. Ora nyoto, ora jelas. Kenapa? Karena kita mempertuhankan bukan Tuhan yang menciptakan diri kita. Akan tetapi kita mempertuhankan iblis dan setan yang termaktub di dalam hawa nafsu kita sendiri yang merasa paling ada. Allah diadamkan, Allah ditiadakan. Inilah yang dimaksud seluruh manusia salah akidahnya ketika manusianya masih menjadi Tuhan. Memang semua sudah sunnatullah. Memang sudah ada di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tiap-tiap orang yang merasa wujud di dalam hatinya, itulah kematian. Jadi kita selama ini masih mati, masih tersiksa di dalam kuburan-kuburan, ingin dibangkitkan ketika kiamat sudah datang. Apa? Baiat, itulah kiamatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi ayat yang ke-49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Yang artinya, dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal dan kecil dan yang besar, melainkan tercatat semua. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Karena yang menzalimi adalah hawa nafsu kita sendiri. Rabbana zalamna, ya Allah, ampunkanlah aku dari kezalimanku. Allah tidak menzalimi manusia, manusianya lah yang menzalimi dirinya sendiri. Ketika manusianya menuju berangkat, menuju baiat, maka catatan amalnya akan diketahuinya. Besar ataupun kecil akan disadarinya. Apa? Karena kita selama ini salah menggunakan uripe manungsani sebagai penguasa hati. Karena kita sudah sadar bahwa tiada hidup, dialah Tuhan yang menghidupi manusia. Maka ia sadar akan kesalahan-kesalahannya dan siap untuk dikiamatkan agar bangkit imannya, agar bangkit kesadarannya di dalam bertuhan, agar bisa pulang kepada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, agar menjadi husnul khotimah. Ayat yang selanjutnya, Al-Kahfi, tetap selanjutnya ayat yang ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatat
tattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimina badala. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Keturunannya sebagai pemimpin selain aku. Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Subhanallah. Selama ini kita mengganti Allah dengan iblis. Selama ini kita mengganti uripe Allah dengan uripe setan yang ada di dalam dada kita, ya Allah. Begitu zalimnya kita, maka dari itu kita disiksa di dalam kehidupan dunia ini selama ini. Karena kita telah mentuhankan diri kita sendiri, telah mewujudkan diri kita sendiri, sementara Allah kita tiadakan, sementara Allah kita gaibkan. Inilah tanda kebenaran ayat-ayatnya. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah. Berarti siapa diri kita selama ini? Diri kita inilah yang selama ini kita puja-puja, kita cinta-cintai. Oh, ternyata kita selama ini jadi iblis. Jadi Siti Hawa yang tersiksa dan terbakar di dalam urusan-urusan yang selain Allah, urusan dunia, urusan ilmu, urusan ibadah, urusan pekerjaan, urusan kebanggaan, urusan kemuliaan, urusan pangkat, urusan jabatan, semuanya menghukum dan membakar hati kita. Kenapa? Karena itu yang lebih kita pertuhankan di dalam hati kita selain Allah. Ya, inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa kitab suci itu bukan fiktif, bukan dongeng-dongeng saja, tapi nyata di mana? Di dalam tiap-tiap hati manusia yang mau kembali kepada Tuhannya. Bila di dalam hatinya masih kewujudan iblis dan setan, yang mana mungkin tahu isi Al-Quran, hanya dibaca-baca doang, hanya dihafal-hafal doang, tanpa tahu apa yang ada di dalamnya. Ayat yang ke-51, kelanjutannya di dalam surat Al-Kahfi. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Artinya, aku tidak menghadirkan mereka, dalam kurung iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Dan tidak pula menciptakan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Coba kita perhatikan di dalam hati kita. Selama ini kan seolah-olah saja kita bertuhan. Seolah-olah saja kita ciptaan Tuhan, tapi di dalam hati kita selama ini seolah-olah kita jadi sendiri. Kita hidup sendiri. Kita punya badan-badan sendiri. Kita bisa beramal-amal sendiri. Kita bisa sholat-sholat sendiri. Inilah orang-orang yang jadi Tuhan dan tidak mengenal dari siapa itu ada, dari siapa itu terwujud, dari siapa itu tercipta.
Karena kita selama ini seolah-olah itu tercipta karena diriku tercipta-cipta sendiri. Apa bedanya iman kita dengan imannya orang ateis yang tak percaya adanya Tuhan? Inilah kebenaran maha sucinya kitabnya Allah. Karena yang bisa memahami kitab suci, ya orang-orang yang sudah disucikan oleh Tuhannya, orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhannya. Kenapa? Karena bukan manusianya yang bisa memahami. Karena yang tahu rahasia Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Jadi bila manusia masih melihat kemakhlukannya, pasti menuduh semuanya makhluk. Tapi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka semua makhluk sudah tak terlihat lagi. Yang terlihat hanyalah Tuhannya. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku, kata Allah. Semua tergantung penilaian manusianya. Tergantung manusianya menilai apapun tentang makhluk, bebas-bebas saja. Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Maknanya ketika di dalam hati kita masih jadi iblis dan anak cucunya, kita takkan pernah bisa menyaksikan Tuhan. Di dalam bumi tidak bisa menyaksikan Tuhan. Di atas langit tidak bisa menyaksikan Tuhan. Maknanya apa? Hidup dan badan masih diakui sebagai miliknya iblis, miliknya anak cucu iblis daripada anak cucu Bani Adam. Kalau anak cucu Bani Adam ya selamat. Kenapa? Karena manusianya tak merasa ada. Tapi kalau Bani Iblis, manusianya merasa ada dan merasa mulia atas keberadaan kewujudan dirinya. Jadi ketika manusia masih wujud iblis, maka takkan bisa menolong yang lainnya kecuali ditolong masuk neraka jahanam. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-52 surat Al-Kahfi. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, yakni neraka. Ilustrasinya, logikanya begini. Ketika kita berusaha di dalam mencari harta, ketika berhasil meraih apa yang diimpikan di dalam hati kita, pasti kita jauh dari Tuhan, diri kita merasa bangga, diri kita merasa mulia, diri kita merasa berhasil dengan daya upaya kita selama ini. Maka ketika kita jatuh, oleh Allah panggillah semua sekutu-sekutumu. Mana ada yang bisa menolong selain Allah? Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang binasa. Kenapa? Karena di dalam hati kita menyembah yang binasa. Mengadakan yang rusak. Mengadakan yang fana. Siapa? Hawa nafsu kita sendiri. Kebinasaan itu. Subhanallah, ma fakta, ma suci Allah. Bagi Allah, bukan bagi manusia. Kalau bagi manusia, Al-Quran, kitab suci hanya dongeng belaka, cerita belaka,
fiktif belaka. Kenapa? Karena di dalam hati manusia lebih memahasucikan kitab-kitab hawa nafsu dewe-dewe ketimbang kitab sucinya Allah. Ayat yang terakhir, yang ke-53. Wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Jadi orang-orang yang sudah mentuhankan dirinya sendiri, ketika sudah datang hari pembalasan, datang hari perhitungan, menjelang masuk pintu baiat, atau kematian, atau kekiamatan, ia merasa berdosa atas laku-laku yang dikerjakannya selama ini. Maka ia menduga kelak ada neraka atau siksa kubur yang akan menyiksanya. Namun bagi orang-orang yang sudah kembali menyerahkan semuanya kepada Allah, mana mungkin Allah menghukum Allah. Allah menyiksa Allah. Jadi bila manusia sudah kembali kepada hakikat diri sejatinya yang tak ada, yang tak wujud, Adam, apa yang mau disiksa lagi? Jadi semua cerita Adam dan Hawa, cerita para nabi, kita juga pernah jadi nabi dan rasul, kita juga pernah jadi malaikat, kita juga pernah jadi setan, kita juga pernah jadi utusan-utusan. Semuanya yang digambarkan di dalam kitab suci itu ternyata ya masing-masing diri manusia kita lah gambaran kitab suci itu. Maka dari itu, bila kita pahami dengan hati, maka langsung ahad semuanya. Tapi kalau kita pahami dengan hawa nafsu, maka akan terjadi cerita-cerita makhluk, biskop-biskop yang bisa membuat kita sesat dari arti yang sebenar-benarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua jemaah uripi Allah dan seluruh manusia akan menyadari dan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kembali kepada agama Tuhan dari Adam. Kembali kepada Adam. Anak cucu Adam. Ya tetap menjadi anak cucu Adam. Anak cucunya yang tak ada. Anak cucunya yang goib. Manusianya kan tak ada. Manusianya kan goib. Yang wujud hanya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.